kalian semua dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Sarpina Darajat. Saya mahasiswi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelum memulai ke pembelajaran, Ibu punya jargon nih biar kalian tambah semangat. Jargonnya, anak Indonesia cerdas, cermat, ceria. Yang kedua itu keterampilan, menyajikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dari keduanya, siswa diharapkan mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, berperilaku tanggung jawab sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Ketiga, mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi, di sini jelas, sebagai dasar negara itu maksudnya sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Jadi, pemerintah dalam mengatur negara, dalam mengatur bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan itu harus berdasar dari nilai-nilai Pancasila. Itulah maksud dari Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, bedanya dari Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalau tadi yang pertama, sebagai dasar negara itu digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Tapi kalau yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia, haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, di sini jelas ya bedanya. Kalau yang pertama tadi adalah digunakan pemerintah atau negara. Jadi, Pancasila digunakan oleh negara sebagai untuk penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Tapi kalau yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup, artinya Pancasila digunakan sebagai dasar oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Artinya, setiap kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia seharusnya selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur budaya, luhur Pancasila. Itulah bedanya yang pertama dengan yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Setiap bangsa di Indonesia yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai dalam menghadapi persoalan yang ditimbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Nah, yang ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.
Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua serta melandasi sila keempat dan kelima. Dan seterusnya. Artinya apa? Mulai sila pertama itu akan melandasi sila-sila berikutnya. Contohnya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa akan menjadi dasar pelaksanaan sila kedua. Contohnya seperti ini. Sila kedua mengajari mengenai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari tetapi pelaksanaannya harus didasari oleh sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup, mulai dari kompetensi dasar, arti Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.